Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nina Nurhidayati dengan NIM P1323060 dari kelas C Manajemen Pemasaran. Di sini aku akan menjelaskan mengenai multidimensional scaling dari brand Dagadu. Untuk yang pertama, di sini kan sudah tersajikan data ya, ada 10 nama brand. Mulai dari H&M, Dagadu, Uniqlo, Zara, The Executive, 3 Second, Erigo, Matahari, Ramayana, dan Jogger. Nah, dari data ini kita diminta untuk mencari multidimensional scalingnya. Nah, dalam pengerjaan ini kita membutuhkan software yang namanya SPSS. Mungkin teman-teman udah nggak asing nih sama SPSS. Kita buka dulu. Nah, di software SPSS ini di bagian variable view kita ketikkan di bagian nama yakni faktor. Kemudian saja di bagian numbering ini kita ganti ke string. Terus bagian karakter ini kita tuliskan 30. Terus kita klik OK. Nah, terus di sini di bagian bawah faktor ini kita diminta untuk menuliskan nama-nama dari brand itu. Nah, karena ada beberapa nama tuh kan yang dia pakai karakter kayak di brand H&M itu kan ada karakter dana itu kan nggak bisa dimasukin. Jadi kita harus nulisnya tuh pakai huruf semua. Nah, untuk mempermudah itu kita bisa tulisin dulu di bagian ini, di bagian Excel ya. Kita tuliskan di bawah ini ada brand H&M. Tadi kan dia nggak bisa pakai karakter, jadi gini. Terus ada Gadis, terus Uniqlo, Zara, Eksekutif, terus ada 3 second sama ini kita harus pakai huruf. Karena kan kalau pakai karakter, ya karena kalau pakai karakter tuh nggak bisa masuk. Terus ada Erigo, Matahari, dan yang terakhir ada Indonesia. Setelah kita nulis ini, terus kita bisa tinggal kita salin atau kita copy aja, kita masukin ke SPSS-nya tadi. Kita masukin ke bagian ini data view. Enggak, kita masukin ke benar ke bagian variable view. Kita kanan, kita dan paste. Kalau udah maka akan muncul seperti ini. Terus kita tinggal masukin ke bagian data view. Nah, setelah kita tuliskan tadi kan di bagian variable view kan di sini juga udah muncul nih ngikutin dari apa yang kita tulis tadi di variable view. Terus kita masuk ke data view, kita masukin semua apa namanya semua data tadi yang kita dapetin dari Excel. Kita kembali lagi ke Excel. Nah, terlebih dahulu kita akan melakukan yang namanya transpose karena kan di SPSS itu kan dia bentuknya beda sama yang di sini. Jadi kita harus transpose dulu. Pertama kita blok semua, terus kita salin atau kita copy, terus kita paste. Nah, paste di sini kita nggak pakai paste biasa, kita pakai yang namanya paste spesial. Kita pilih paste spesial, kemudian kita pilih yang transpose. Kita klikan OK, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini tinggal kita salin atau kita kopikan ke ini ke bagian SPSS yang tadi. Kita masuknya ke bagian data view ya. Kita paste. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah itu, kita akan melakukan multidimensional scaling.
Caranya kita pilih yang analis, kemudian kita masuk ke scale, kita pilih scale, terus kita pilih yang multidimensional scaling yang ini, yang paling bawah. Terus setelah itu kita masukkan yang bagian variabel itu semua nama brand, kecuali yang faktor ini. Kita masukin semuanya biar cepat kita pakai shift aja. Terus setelah itu kita pilih yang ini, create stage from data. Terus kita masuk ke model, kita pilih yang rasio, continue. Terus kita masuk ke yang option, kita centang semuanya ya. Terus kita pilih continue. Terus kalau udah kita klik OK, kita tinggal tunggu aja datanya sampai jadi. Kadang nunggu ini tuh kayak agak susah gitu ya. Nah, ini dia tampilan data yang kita peroleh dari hasil analisis tadi. Dapat dilihat di sini. Kita masuk ke bagian ini ya. Masih proses. Nah, ini kita masuk ke bagian ini. Nah, ini kan ada titik-titik nama brand. Nah, kayak titik-titik ini bisa diartikan sebagai persepsi ya. Jadi kayak kalau misalkan titik satu dengan titik yang satunya tuh berdekatan, itu berarti suatu brand itu tuh punya kemiripan. Kayak misalkan ini ada Uniqlo, Zara, terus H&M itu kan mereka titiknya letak titiknya tuh kan berdekatan. Nah, itu menandakan kalau mereka tuh punya kemiripan, entah itu mungkin karena mereka sama-sama brand dari luar ya. Terus mungkin atau sama-sama kayak pakaian yang dijual tuh mungkin hampir sama-sama gitu. Terus di sini ada juga ada gaduh sama jogger itu kan produk lokal ya. Itu kayak mereka dikit-dikitan lah. Terus ada Erigo, terus Second yang mungkin mirip-mirip. Terus ada Ramayana sama Berkoni. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan yang kedua, yakni prinsipal komponen analisis Dagabri. Nah, dalam mengerjakan analisis ini, kita juga menggunakan software yang sama, yakni SPSS. Terlebih dahulu kita buka dulu. Nah, ini sudah terbuka SPSS, lalu kita balik lagi ke data Excel tadi. Kita copy bagian ini, kemudian masukkan bagian data. Kemudian di bagian variabelnya di sini kita ganti. Yang pertama ada brand, kemudian yang kedua kualitas produk, produk, yang ketiga ada harga, yang keempat ada result, dan yang kelima ada penggunaan, ada kualitas layanan, yang ketujuh ada lokasi, lokasi yang kedelapan di sini ada dan kita masuk ke analisis dan ini dimension dari buku kemudian fakta kita masukkan ini tadi ke bagian variabel terus bagian deskriptif kita pilih koefisien sama signifikan level continue bagian
Extension kita pilih yang ini, kita ubah jadi 0,5. Continue. Bagian proportion sama. Kemudian bagian source kita tentang yang ini regression. Continue. Kemudian yang option sama. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu dulu outputnya. Agak gitu. Nah, ini sudah muncul output yang kita inginkan. Nah, di sini kita diminta untuk menganalisis bagian komponen matriks ini kedua kali. Langsung aja kita pilih file, kemudian klik new data, ini kita masuk dan kemudian kita masuk satu, satu, bawahnya kita masuk ke faktor 4. Bawahnya faktor 2, bawahnya komponen 1, bawahnya komponen 2. Terus kita ke data view di bagian brand ini, kita isikan ini di bagian Excel ya. Kita cari nama brandnya ini. Asalnya kita copy, kemudian kita kasih ke brand. Nggak bisa kita coba ulangi lagi. Kita coba salin lagi. Kita terus coba aja. Caranya ini. Terus kita di sini. Nah, udah bisa ya. Tadi bagian yang salah itu bagian ini kan masih numerik belum string. Terus setelah itu faktor satu kita cari di bagian ini, bagian yang pertama tadi. Ini kan ada faktor satu sama faktor 2. Nah, ini kita blok bagian ini, faktor satu sama faktor 2. Kita copy, kemudian kita paste ke sini. Paste. Terus setelah itu kita isi bagian ini pakai data yang dari Excel tadi ya. Ini kita kok ini coba ini coba tadi.
Nah, gimana? Tapi kita harus pakai paste yang spesial. Terus terus kita masukin ke ini. Sini. Terus kita masuk lagi ke bagian output tadi. Kita masuk ke output. Terus bagian ini kita salin ya. Copy. Kemudian kita pastekan ke bagian tadi. Tapi kita pasti di bagian sini. Nah, muncul seperti ini. Kemudian kita pilih yang ini, drag, drag. Terus kita pilih yang ini yang kita pilih ini, terus define. Kita masukin brandnya tuh ke ini, faktor satu ke sini, faktor 2 ke sini, komponen satu ke sini, komponen 2 ke sini. Setelah itu kita pilih yang title. Ini sama aja, kita continue, kita pilih option, kita centang yang ini. Terus habis itu kita pilih yang ini display, kita pilih continue. Kita tunggu dulu sampai outputnya jadi. Agak lama ya outputnya jadinya. Oh, ini belum kita klik OK. Maaf, maaf. Kita tunggu dulu outputnya jadi. Kita ternyata udah jadi. Oh, ternyata udah jadi. Jadinya seperti ini. Setelah itu kita bisa klik 2 kali. Nanti editor. Kemudian kita bisa tambahin dari sini. Sama kita tambahin garis yang ini. Setelah itu bisa kita klik kanan. Kita copy. Kita pindahkan ke bagian PowerPoint. Nah, ini. Ini bisa kita hapus ya yang nggak perlu. Eh, sebisa ini kita hapus aja. Ini bisa kita hapus. Ya, kalau misalkan kayak gitu dengar suara kayak suara tukang les itu karena emang lagi ngelas ini jadinya agak terdengar suaranya tapi tidak apa-apa, kita perbesar ya. Berapa ya ini tadi? Ini terus kita bisa tambahin garis ini kan, ada kayak lingkaran-lingkaran ya, ini warnanya kalau ini warnanya biru, ini warnanya hijau, jadi yang brand-brand itu warnanya biru, kalau yang
kayak ada desain harga kualitas itu warna hijau, terus kita masuk ke menu insert atau sisipkan untuk, terus kita pilih ini, kita kasih tanda sesuai sama warna ini. Maaf, salah. Kita pilih dulu. Sebenarnya ada cara yang unik dan saya jadi sahabat Lutfi, tapi saya agak kurang tahu itu gimana, makanya saya ulang terus. Tante Zara, kok di sini sih? Oh, tadi kan di sini. Coba. Hmm, gimana bisa gitu sih? Tuh, nah, terus kita terus sampai semuanya sih. Sesuai semua warnanya. Maaf kalau disimpan lama, soalnya nggak tahu cek-ceknya gimana. Eh, sisip ya ganti. Hmm, kita dari baju ini, dari itu kita juga tidak. Hmm, terus kemana? Kita terus. Eksekutif. Cuma tinggal eksekutifnya aja. Hmm, terus mana lagi nih? Agent. Terus Zara belum. Habis itu kita ganti lagi. Kita pakai warna merah aja ya. Enggak, salah biru. Kita ganti lagi. Kita kasih warna merah saja untuk ini. Kasih harusnya hijau ya, tapi nggak tahu ini kok nggak ada. Oh ada. Belinya aja. Terus kita selain harga ada hmm, kualitas dulu.
sampai semuanya tuh ke ini ke, ke, ke panikan demi kurang lebihnya ini jadi kayak gini. Jadinya seperti ini. Beda lagi, oh, pokoknya Uniqlo di situ. Sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf dan mungkin misal videonya apa ya step by stepnya nggak sesuai sama yang Pak Lutfi ajarin, saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.